Dunia motorsport baru saja diguncang oleh gempa tektonik yang pusatnya berada tepat di aspal legendaris Le Mans, Prancis. Tidak ada yang memprediksi, tidak ada yang menyangka, namun realitas hari ini memaksa seluruh mata pecinta kecepatan di planet ini untuk menoleh ke arah timur. Veda Ega Pratama, pemuda yang baru kemarin sore dianggap sebagai anak baru di pedok Moto3, baru saja melakukan tindakan subversif terhadap dominasi pembalap Eropa. Di bawah langit Prancis yang mendung, ia tidak hanya membalap, ia sedang menghancurkan semua buku teori tentang limitasi pembalap Asia. Ini bukan sekadar kemenangan biasa, ini adalah pernyataan perang terhadap status quo. Atmosfer di sirkuit benar-benar mencekam saat bendera merah putih berkibar di titik tertinggi, memicu kehebohan yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah Grand Prix di tanah Napoleon. Benar-benar gila dan tidak masuk akal. Semua orang di tribun, mulai dari penonton biasa hingga tamu VIP negara, dibuat berdiri terpaku menyaksikan keajaiban yang lahir dari tangan dingin seorang remaja Indonesia. Ini adalah awal dari sebuah era baru yang akan kita bahas tuntas detik demi detik di sini. Sirkuit Bugatti di Le Mans dikenal sebagai sirkuit stop and go yang paling brutal di kalender Moto3. Ini adalah tempat di mana pengereman keras bertemu dengan akselerasi instan, menciptakan tekanan fisik yang luar biasa pada ban dan mental pembalap. Secara historis, Le Mans selalu memihak pada pembalap yang memiliki jam terbang tinggi dan nyali besi untuk melakukan late braking di tikungan satu yang sangat cepat. Namun, apa yang ditunjukkan Veda sejak sesi kualifikasi adalah anomali murni. Sementara pembalap lain berjuang dengan suhu aspal yang rendah dan angin kencang yang tidak menentu, ia justru terlihat seperti sedang berdansa di atas motor KTM-nya. Analisis data menunjukkan bahwa ia mengambil jalur yang sangat tidak ortodoks, memotong sudut dengan presisi bedah yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan insting predator. Banyak pengamat di paddock yang awalnya mencibir strateginya yang dianggap terlalu agresif dan beresiko tinggi menyebabkan low side. Namun, skeptisisme itu langsung terkubur dalam-dalam saat sesi pemanasan dimulai. Veda bukan hanya cepat, dia tampak seperti sudah menghafal setiap inci aspal Le Mans di luar kepala. Inilah awal dari kehancuran mental lawan-lawan terberatnya di grid depan. Balapan dimulai dengan tensi yang mencapai titik didih. Saat lampu merah padam, gerombolan motor Moto3 melesat bak peluru, saling sikut di tikungan pertama. Veda yang memulai dari barisan depan tidak membiarkan 1 inci pun celah terbuka. Namun, momen yang paling mengguncang dunia terjadi pada lap ke-12. Di tengah kepungan pembalap Spanyol yang dikenal sangat protektif terhadap jalur balap mereka, Veda melakukan manuver yang oleh banyak jurnalis disebut sebagai the French job. Ia menusuk dari sisi dalam di tikungan Chicken Dunlop, sebuah area yang dianggap tabu untuk melakukan overtake jika tidak ingin berakhir di area kerikil. Dengan kontrol rem yang luar biasa presisi, ia melewati 3 pembalap sekaligus dalam satu gerakan sapuan bersih. Komentator internasional sampai kehabisan kata-kata, meneriakan namanya dengan nada tidak percaya. Manuver ini bukan hanya soal kecepatan, tapi soal keberanian mental untuk mempertaruhkan segalanya demi posisi terdepan. Detik itu juga, moral lawan-lawannya runtuh seketika. Veda menciptakan jarak yang signifikan hanya dalam hitungan tikungan, sebuah pemandangan yang sangat jarang terjadi di kelas Moto3 yang biasanya sangat rapat hingga garis finish. Puncak drama di luar lintasan terjadi di tribun kehormatan. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang hadir secara resmi untuk memberikan dukungan pada talenta lokal, justru tertangkap kamera dengan ekspresi wajah yang tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Laporan dari sumber internal kepresidenan menyebutkan bahwa Macron sempat bertanya berkali-kali kepada ofisial balap mengenai identitas pembalap bernomor motor 54 tersebut. Tidak hanya itu, Macron bahkan melanggar protokol keamanan ketat untuk memberikan penghormatan langsung saat Veda melakukan victory lap sambil membawa bendera Indonesia. Ini adalah momen diplomasi olahraga yang sangat langka dan mahal harganya. Media-media Prancis seperti L'Equipe langsung menyoroti bagaimana seorang pemimpin negara besar bisa terpesona oleh talenta dari belahan dunia lain. Foto Macron yang tampak memberikan jempol kepada Veda di area Parc Ferme kini menjadi viral dan menghiasi halaman depan surat kabar olahraga di seluruh Eropa.
Pesan yang tersampaikan sangat jelas. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar pembalap nasional. Dia adalah komoditas global yang prestasinya telah merintasi batas-batas politik dan negara. Dunia kini mengakui kekuatannya secara resmi di panggung paling bergengsi. Kejutan tidak berhenti sampai di situ. Legenda hidup World Superbike, Toprak Razgatlioglu, yang dikenal sebagai dewa pengereman, memberikan komentar yang sangat mendalam melalui media sosial pribadinya. Toprak menyatakan bahwa gaya balap Veda di Le Mans mengingatkannya pada dirinya sendiri, namun dengan adaptasi yang lebih modern dan efisien. Menurut Toprak, kelampuan Veda untuk menjaga stabilitas ban belakang saat melakukan pengereman ekstrim adalah sesuatu yang tidak masuk akal untuk ukuran pembalap Moto3. Pujian ini bukan sekadar basa-basi, karena Toprak jarang sekali memberikan kredit setinggi itu kepada pembalap muda, kecuali mereka benar-benar istimewa. Toprak bahkan menambahkan bahwa jika Veda terus mempertahankan teknik seperti ini, ia akan menjadi ancaman serius bagi siapapun yang duduk di kursi MotoGP dalam 3 atau 4 tahun ke depan. Komentar ini langsung memicu perdebatan hangat di kalangan pengamat teknis. Mereka mulai membedah gaya stopi halus yang dilakukan Veda saat memasuki tikungan tajam, sebuah teknik yang membutuhkan sinkronisasi sempurna antara tubuh dan mesin. Ketika seorang juara dunia seperti Toprak sudah memberikan stempel pengakuan, maka seluruh pedok MotoGP wajib merasa waspada terhadap potensi ledakan berikutnya dari anak muda ini. Mari kita bicara angka, karena data tidak pernah berbohong. Tim Red Bull KTM Ajo merilis sedikit bocoran telemetri pasca balapan yang membuat banyak insinyur balap tercengang. Kecepatan tikungan Veda di sektor ketiga Le Mans tercatat 5 km per jam lebih cepat dibandingkan rata-rata pembalap di 10 besar. Di kelas seketat Moto3, selisih 5 km per jam adalah perbedaan antara bumi dan langit. Selain itu, efisiensi bahan bakarnya tetap terjaga, meskipun ia memacu motor dengan putaran mesin yang sangat tinggi di trek lurus. Ini menunjukkan bahwa Veda tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kecerdasan dalam manajemen mesin. Mekanik kepala timnya, dalam sebuah wawancara singkat di pedok, menyebutkan bahwa Veda memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap perubahan angin, yang memungkinkannya untuk mengubah posisi tubuh secara dinamis demi aerodinamika maksimal. Inilah yang membuatnya mampu mempertahankan catatan waktu yang konsisten dari lap pertama hingga lap terakhir. Sebuah konsistensi yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap level legenda, seperti Marc Marquez atau Valentino Rossi di masa jayanya. Data ini menjadi bukti otentik bahwa kemenangan di Prancis bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari perhitungan matematis dan talenta alami yang menyatu sempurna di atas lintasan balap. Keberhasilan ini langsung memicu kegaduhan hebat di balik pintu tertutup padok Moto3. Agen-agen pemain dan manajer tim mulai terlihat sibuk melakukan pertemuan rahasia di area perhotelan sirkuit. Rumor panas menyebutkan bahwa dua pabrikan raksasa asal Jepang dan Eropa telah menyiapkan draft kontrak blank check untuk mengamankan tanda tangan Veda guna promosi ke kelas Moto2 tahun depan. Situasi ini menciptakan tensi tinggi antara manajemen Veda dengan timnya saat ini, karena semua orang ingin memiliki potongan dari emas baru di dunia motorsport ini. Salah satu jurnalis veteran dari Italia melaporkan bahwa ada ketegangan kecil di antara para manajer tim papan atas yang saling berebut akses untuk berbicara dengan keluarga Veda. Ini adalah bukti nyata betapa tingginya nilai pasar seorang Veda Ega Pratama saat ini. Prestasinya di Le Mans telah menaikkan nilai tawar Indonesia di mata sponsor internasional secara drastis. Perusahaan-perusahaan global mulai melirik potensi branding yang luar biasa ini. Namun, pertanyaannya tetap sama. Kemana arah masa depan sang bintang? Apakah ia akan tetap setia dengan jalur KTM atau tergoda oleh tawaran menggiurkan dari pabrikan lain yang menjanjikan jalur lebih cepat menuju kelas utama MotoGP? Segalanya masih sangat cair dan penuh dengan spekulasi liar. Apa yang membuat Veda benar-benar berbeda dari rekan-rekan seangkatannya adalah stabilitas psikologisnya. Di usianya yang masih sangat muda, ia menunjukkan ketenangan yang hampir menyerupai robot di bawah tekanan ribuan penonton dan sorotan kamera dunia. Saat diwawancarai oleh media internasional usai balapan, tidak ada sedikit pun nada arogan atau euforia yang berlebihan. Ia berbicara dengan nada yang dingin, sangat analitis, dan langsung fokus pada evaluasi teknis. Sikap Iceman ini justru membuat para rivalnya merasa terancam secara mental. Mereka tidak melihat adanya kelemahan emosional yang bisa dieksploitasi.
Di sisi lain, keramahan dan kerendahan hatinya saat menyapa para penggemar di tribun justru meningkatkan popularitasnya secara eksponensial. Kombinasi antara performa mematikan di lintasan dan kepribadian yang membumi di luar lintasan adalah resep sempurna untuk menjadi ikon olahraga global baru. Banyak psikolog olahraga mulai menganalisis bagaimana lingkungan tempatnya tumbuh di Indonesia membentuk ketahanan mental yang begitu kuat. Ia tidak gentar menghadapi nama besar, ia tidak silau dengan gemerlap podium. Baginya, setiap mentalitas juara sejati inilah yang akan membawanya terbang jauh lebih tinggi daripada yang pernah dibayangkan siapapun sebelumnya. Prestasi gemilang di Prancis ini memiliki efek domino yang jauh lebih besar daripada sekadar trofi di lemari pajangan. Ini adalah katalisator bagi kebangkitan ekosistem motorsport di seluruh kawasan Asia. Selama puluhan tahun, pembalap Asia seringkali dipandang sebelah mata atau hanya dianggap sebagai pengisi kuota pemasaran oleh tim-tim Eropa. Namun, kesuksesan Veda di Le Mans menghancurkan stigma tersebut berkeping-keping. Sekarang, tim-tim besar di kelas Moto2 dan MotoGP mulai serius mencari bakat-bakat baru di Akademi Balap Indonesia dan negara tetangga lainnya. Investasi besar-besaran diprediksi akan masuk untuk membangun sirkuit dan fasilitas pelatihan berstandar internasional di kawasan ini. Veda telah menjadi simbol harapan bagi jutaan anak muda yang bermimpi bisa menaklukkan dunia hanya dengan bermodalkan motor dan nyali. Dampak ekonominya pun tidak main-main, dengan meningkatnya minat penonton televisi dan kehadiran fisik fans di seri-seri balapan Asia berikutnya. Kita sedang menyaksikan pergeseran poros kekuatan motorsport dunia dari barat ke timur, dan Veda Ega Pratama adalah ujung tombak dari revolusi besar ini. Setiap putaran roda motornya di lintasan kini membawa beban harapan sebuah benua. Dan sejauh ini, ia berhasil menanggung beban itu dengan sangat gemilang dan penuh martabat. Saat debu di sirkuit Le Mans mulai mengendap, satu pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Seberapa jauh anak muda ini bisa melangkah? Kemenangan di Prancis barulah satu bab kecil dari buku sejarah panjang yang sedang ia tulis. Tantangan berikutnya akan jauh lebih berat, dengan rival yang kini mulai mempelajari setiap detail gaya balapnya dan sirkuit-sirkuit baru yang menunggu untuk ditaklukkan. Namun, jika kita melihat apa yang telah ia capai hari ini, kekaguman dari seorang presiden, pengakuan dari legenda dunia, dan dominasi mutlak di lintasan yang paling ditakuti, maka batas langit pun terasa tidak cukup bagi Veda Ega Pratama. Apakah kita sedang melihat calon juara dunia MotoGP pertama dari Indonesia? Ataukah ini adalah awal dari dominasi total yang akan bertahan selama 1 dekade ke depan? Yang pasti, dunia motorsport tidak akan pernah sama lagi setelah apa yang terjadi di Le Mans 2026. Jangan pernah berkedip, karena sejarah sedang bergerak sangat cepat di depan mata kita. Terus pantau setiap perkembangan terbaru dari pedok, karena saga Veda Ega Pratama baru saja dimulai. Sampai jumpa di seri berikutnya, di mana adrenalin akan kembali dipompa ke titik maksimal, dan keajaiban baru mungkin saja kembali tercipta.